Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini, masih dalam seri belajar dari binatang terkecil di bumi. Amsal pasal yang ke-30 ayat 24 sampai 26. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Bapak Ibu, ayat 24 berkata binatang kecil tapi cekatan. Terjemahan lain disebut kecil tetapi sangat bijak. Bijak bagi mereka sendiri oleh naluri khusus dari alam. Sehingga kita dapat belajar untuk menjadi perenungan dan menjadi lebih bijak lagi. Minggu lalu kita sudah belajar dari semut yang rajin, kerajinannya menjadi kebijakannya. Dan hari ini kita mau belajar dari pelanduk yang tahu kemana ia dapat berlindung. Pelanduk adalah mamalia sebangsa rusa atau kijang. Ada sebagian orang menyebutnya tikus ladang. Makhluk ini lemah dan penakut. Namun bijaknya adalah ia menyadari kelemahannya sehingga ia membangun rumahnya di bukit batu agar ia terlindung dari kelemahannya. Bapak Ibu yang terkasih, pelanduk makhluk kecil yang lemah tapi sangat tahu bahwa rumah adalah tempat perlindungan yang aman dan kuat. Ini juga mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah sehingga kita perlu untuk memiliki tempat perlindungan, rumah perlindungan yang aman dan kuat. Mazmur 18 ayat 3 berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, gunung pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Ini adalah puji-pujian Daud yang dia sampaikan karena perlindungan Tuhan yang melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya, yaitu Saul pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita manusia yang lemah dan terbatas dalam banyak hal. Sekuat-kuatnya seorang manusia, kita punya keterbatasan dan kita sangat lemah. Menyadari hal itu Bapak Ibu, mari kita membangun rumah perlindungan yang aman dan kokoh untuk kita. Yesus mengajarkan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Mendengar dan melakukan perkataan firman Tuhan, ini sama dengan mendirikan rumah di atas batu yang kokoh dan aman. Sehingga waktu ada hujan halangan, waktu ada banjir cobaan, cobaan yang datang terus-menerus, dan angin pengaruh dunia, kita tidak rubuh tetapi tetap berdiri karena punya kekuatan dari Tuhan. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Untuk naik ke bukit kita perlu kaki yang tangkas seperti kaki rusa untuk dapat berdiri di bukit. Untuk dapat kemampuan itu kita perlu untuk terus mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kita diingatkan, kita perlu bergantung, kita perlu bersandar pada Tuhan yang kuat dan perkasa, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yesus dalam Yohanes 5 ayat 19 berkata, maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Yesus memberikan keteladanan yang besar bagi kita untuk memahami artinya hidup dalam persekutuan dengan Bapa dalam ia melaksanakan karya keselamatannya yang besar. Yesus menjadi teladan kita. Yesus terhubung dengan Bapa. Yesus terkoneksi dengan Bapa. Yesus bergantung kepada Bapa. Maka kita Bapak Ibu yang terkasih, apalagi? Karena di luar Tuhan, di luar Yesus, di luar pokok anggur yang benar, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup mengasihi dan melayani Tuhan dengan senantiasa berdoa dan mengandalkan Tuhan, ini artinya kita sedang membangun rumah di atas batu yang kokoh dalam segala badai kehidupan. Shalom, Tuhan memberkati.